Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Raniakop. Ya, ini adalah bor. Saya kedatangan bor cordless. Apa itu bor cordless? Bor cordless adalah bor portable yang menggunakan baterai dan tidak menggunakan listrik lagi. Jadi tidak ribet ya untuk menarik kabel listriknya ke atas. Mungkin kalau ente ngebor di atap gitu atau tempat yang lain, jadi portable. Ini bermerek APR, sudah kualitas Jepang, tipe AP34 34 volt ya. Ini fresh dari kurirnya, masih itulah ada goyang-goyangan sedikit, dan berat totalnya ini sekitar 3,9 kilo. Jadi ya berat ya, dan kita akan unboxing aja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja isinya? Sudah mendapatkan tas dan kita akan review seperti apa fungsinya, kekuatannya, dan juga isinya ya. Dan ini dia isinya, apa aja yang didapat. Di dalam sudah dapat toolbox ya. Toolboxnya lumayan keras, kokoh, keras, tidak kerupuk begitu. Dan kita mendapatkan charger. Ini charger AC 100 sampai 240 volt ya, tegangan Indonesia, DC 1 ampere. Tekanannya cuma 1 ampere kekuatannya. Berarti ini berapa volt? Nah, mungkin sesuai dengan yang diinginkannya, 34 volt V max lithium ya. Ini seperti ini. Dan ini beratnya lumayan. Nanti kita ukur. Ini juga mendapatkan dua baterai seperti ini, 34 volt 34 volt F. Saya nggak tahu juga ini apakah benar-benar 34 volt. Nanti saya mudah-mudahan bisa saya ukur ya. Dapat dua. Dan ini dia board cordless-nya. Oke, dan ini untuk penggunaan logo pada board ini, cordless ini. Ini untuk kekuatan ya, kekuatan dia ngunci. Jadi kalau semakin kecil, dia semakin kecil, jadi semakin lemah seperti ini. Nah, gampang dol gitu. Dia kekuatannya nggak kuat. Jadi kalau kita makin kuat angkanya, gini, dia makin bisa mengunci lebih keras lagi. Nah, seperti itu. Nah, tuh susah dia untuk dol. Dan ini adalah untuk baut. Jadi kalau baut, nggak, saya buat aja ke angka 9 ya, angka 9. Dan kalau saya kunci ini untuk baut ya, logonya di baut ini, baut ya, baut lah, baut kan gitu. Ini kalau saya tahan kuat dengan angka 9 begitu, nah dia akan ini mengunci, membuka ya, ini membuka ya, membuka gitu. Jika saya tahan, dia akan kalah begitu. Jadi istilah kalau baut kan gampang dol kalau dikuatin, kalau di kayu atau apalah begitu. Memang harus kita buat di, apalagi plastik ya, memang harus kita buat logonya di baut. Dan jika ini kita bajaringan besi lah itu, medannya, baru kita arahkan ke ini beton atau bajaringan. Nah, jadi kalau kita angka 9 tadi, nah ini angka 9 ya, 9. Kalau kita tahan, dia akan lebih kuat lagi daripada baut. Tuh, di bawahnya tangan saya pemirsa. Aduh, bawahnya kuat. Tapi kalau saya buat satu, ternyata, berarti benar. Berarti untuk sedangkan untuk di logo beton yang di sini, ini nggak berpengaruh. Ya pemirsa, angka ini nggak berpengaruh. Mau saya buat 1, 5 sampai mentoknya angka berapanya, 25, ini nggak berpengaruh kalau saya arahkan ke beton. Jadi jangan salah, kita mau ngebaut baut gitu di medan kayu, plastik, jangan sampai berubah dari baut ini ke beton, karena beton ini nggak berpengaruh dia atas nama level ini. Walaupun saya buat set 1 tapi ininya beton, misalnya kita lagi bautkan ke kayu atau plastik, langsung jebol, langsung dol ya gitu. Keras.
dia nggak bakalan ngalah, itu kuat berarti dia langsung memakai kekuatan si yang paling 25 nya mungkin ya, nggak, pokoknya kuat lah begitu. Dan ini yang terakhir, ini logonya seperti ini adalah untuk membobok atau pakai impact atau getaran ya, seperti ini. Jadi dia bergetar gitu pemirsa. Jadi ada getaran impact gitu, gitu ya. Kalau di kamera mungkin nggak nampak, tapi dia sebenarnya dia bergoncang gitu. Tapi impactnya tidak terlalu kuat, efeknya tidak seperti bor cordless yang khusus impact begitu, tek 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 gitu kan, atau bor listrik yang sudah ada impact yang keras gitu. Ini impactnya sederhana, nggak terlalu ribet. Ini bisa untuk membuka ban mobil atau yang nggak terlalu berat ya, tidak membobok beton yang tebalnya mungkin sampai ber 10 cm gitu ya. 10 cm segini ya, enggak lah, pokoknya yang besar gitu. Nah, itu nggak bisa mampu mungkin sama dia. Nanti saya coba tes nanti hasilnya ya semuanya. Mantep mantep. Dan ini untuk kencang pelan, ini kencang atau high, ini high ya, ada logo H nya. Dan ini untuk low, untuk lambat begitu. Dan ini rotasi tadi, ini ada karet saja. Ini untuk tuas yes-nya, ngegasnya gitu. Dan ini untuk kunci matanya. Dan ini merek APR Jepang Teknologi Jepang ya. Garansi servis 3 bulan. Garansi servis 3 bulan. Katanya di sama saya itu sampai 3 tahun. Garansi servisnya hanya 3 bulan. Dan di sini hanya dikosongkan saja, nggak ada diisi. Dan ini user manual. Silahkan dibaca kalau bagi belum paham. Kita langsung ke barangnya. Jadi untuk pengecasan baterai ini bukan melalui apanya ini. Nah, bukan ini. Nah, pengecasannya bukan melalui itu. Ini kalau ditanggalin, masukin nggak perlu apa-apa, tapi kalau ditanggalin harus ditekan ininya ya, tekan dan udah selesai. Untuk pengecasannya melalui ini, nih tuh ada ya tuh, dan ini dimasukkan dan ini dicas. Adapun kalau dicas dia lambangnya seperti ini, dia lampu hijau, lampu merah sedang ngecas, dan jika dia sudah full dia akan lambang warna hijau. Dan kita akan kembali ke sini. Untuk voltase kita akan ukur di tegang 35 katanya, berarti akan saya ukur dulu ya. Ini mana negatif positif saya nggak tahu. Oh, ini negatifnya, ini positifnya. Oke. Ya, jadi kekurangannya ini adalah pada baterainya sendiri. Ternyata di sini dibilangnya 34 volt, dan di indikatornya juga waktu di iklan juga dikatakan 34 volt begitu. Dan di sini tidak ada ya, di deskripsi user manualnya tidak ada dijelaskan berapa volt, malahan gerinda yang dibahas. Nih contohnya mesin gerinda. Nah, ini rotasi baterai bornya untuk semua baterai terbang ya. Di sini pada buku user manual memang tidak dijelaskan berapa volt baterainya, dan di link pembelian juga lapaknya hanya juga menulis 34 volt begitu ya, dan di sini 34 volt F. Dan ternyata kita tuaskan ke ini di 50, kalau di 10 ya nggak bisa, kalau dia ini 50. Dan ini coba saya ini ya, tuh. Dan ini dituas 50 lepas.
Nah, saya pakai 50-nya ini ya. Ini. Kenapa nih goyang-goyang? Nah, jadi angkanya ini menunjukkan 10 lebih sedikit, berarti ini sekitar 12 volt. 12 volt pemirsa ya. Jadi kalau saya buatkan ke 10, dia nggak terlalu cepat jalannya. Tuh. Nah, ini di angka 50 ya. Bukan 250. Kalau 250 ya nggak jalan. Ini di angka 50. Jelas 50, bukan 250. Kalau 250 mah kecil kali. Nah, ini di 50 dan ini 10. 10 ini jalannya lambat ya. Nah, ini di panah 50 di sini ya. Berarti dia 10 lebih sedikit. Ini sekitar 12 volt. Sedangkan ini katanya ini udah lengket ya. Ini dia nih motornya, dan ini katanya 34 volt F. Jadi murni ini sebenarnya 12 volt. Ini bisa dibilang apa ya nih? Harusnya sini buatnya 12 volt. Ternyata ini adalah tipenya APR 34V gitu. Ya, ini mereknya tipe APR, merek APR, Jepang Teknologi katanya. Ini Jepang Teknologi. Ya udahlah, baterainya ngada-ngada dibilang 34 volt, ternyata 12 volt. Ya udah, kita tes dulu. Ini harusnya dicas dulu ya pemirsa ya. Saya nggak apa-apa lah, nanti saya tes. Ini untuk kunci. Dan di sini ada LED. Dan itu untuk low, dan ini untuk kencang. Di sini agak ada kebalikan ya. Kalau ini lambang L, nampak di sini L, berarti harusnya yang kita ketahui harusnya dia ini kencang ya. Ternyata ini low, jadi low-nya aktif ke high. Berarti ini kalau nampak L, berarti dia high alias kencang. Jadi kalau kita arahkan dia L, naikkan ke atas, berarti nampak tuas L-nya kencang. Dan kalau kita arahkan high, dia lambat, berarti nampaknya high lambat. Ini kebalik ya, harusnya kalau kita yang nampak harusnya high itu kencang dan L itu lambat. Nah seperti itu, ini kebalik nih macamnya sepertinya. Dan apa aja isinya di dalamnya? Ini di isinya ada ini untuk penyambung baut ya. Kalau kita bautnya jauh berbelok, kita pakai ini fleksibel. Ini ada mata baut lagi, ukuran berapa ini saya nggak tahu, pokoknya yang gede. Ada mata bor, udah berserak-serak ini ya, jatuh ya. Nah seperti ini pemirsa yang didapat. Ada ini untuk sambungan ke baut 12 mm ya. Ini baut ini maksimalnya di 12 mm ya untuk ukuran bautnya. Lupa saya jabarkan tadi. Dan ini mendapatkan untuk obeng pipis atau minus, yang besar, yang kecil, yang menengah. Ini obeng bunga yang untuk impact modelnya nih ya, tebal. Dan ini untuk minus, dan ini yang plus, yang kuncing. Ini yang sedang. Dan ini untuk sambungan. Misalnya kita mau nyambungkan apa ya? Nah, ini seperti ini. Jadi ini ada sambungan ke pakai baut yang kecil-kecil lah. Seperti ini sambungannya. No, ini sambungannya, adapternya ya. Ya. Ini dia, ini semua isi yang didapat, nggak begitu banyak ya. Tapi mana ya? Semuanya mudah-mudahan berfungsi nanti ini. Dan untuk berat bornya sendiri ini sudah sama baterai ya. Ini tuh sekitar 1 kilo 1166 gram. Ini gram. Jika baterainya saja 25,254 gram. Dan unitnya saja, bornya saja 799 gram, hampir 800 gram. Oh iya, ini udah 800 gram. Yuk. Ya, ini di body
diterangkan bahwa sini XAPR Jepang teknologi 34 volt dan ternyata baterainya 12 volt saja ya, 50 Nm dan kecepatan sampai 2000 rpm, tipe A34 VF. Dan di bodi yang lain tidak ada. Ininya gripnya besi untuk pegangan itunya, ini plastik. Ini tentang badannya ya. Ini ada karet, ini ABS keras, ini modelnya, ini karet, ini tempelannya ya, finishingnya nggak begitu kali ini. Dan katanya ini sudah dinamo brushless begitu, bukan dinamo brushed, dimana kalau brushed itu kalau pakai arang-arang ya, jadi kalau dia udah terlalu panas dan mudah, yaitu mudah rusak, mudah habis arang-arangnya. Kalau brushless berarti dia menggunakan tipe magnet dan kelahar, jadi lebih awet tentunya. Dan ini gripnya besinya besi padu ya, padat, berat. Dan ini APR AP34 ini adalah 10 untuk ukuran 8 sampai 10 mm ya, bukan 12 mm. Dan bagian bawah ada seperti itu, hanya 2 logam begitu aja untuk mengadukan menautkan begitu baterai, kutub negatif dan positifnya baterai. Dan ada tali dan cukup enak digenggam. Dan ini chargernya si APR 34 VF. Itu katanya tergiur ya dengan 34 V nya, dikira 34 volt. Apakah itu yang zamannya viral sekarang untuk bor cordless seperti ini? Di adaptornya sendiri ringan, ini jenis switching, bukan adaptor biasa yang pakai trafo gitu. Ini jenis switching ya. Jadi di sini AC DC. Jadi inputnya ini 100 sampai 240 volt dan outputnya 1 ampere. Tidak dijelaskan berapa volt, dan kita akan hitung aja dan kita akan colokkan dulu ke dindingnya ya. Udah masuk, itu hijau. Jadi kalau dia ngecas lambangnya lampunya hijau. Kalau dia nyala lampunya hijau gini, nyala tanpa beban. Dan jika dicaskan lampunya merah. Dan jika nanti baterainya full dia akan hijau kembali di sini. Dan di indikator di buku petunjuknya itu katanya ada lampu-lampu tuh nggak ada ngaruh sama sekali, karena di sini nggak ada nggak ada lampu LED itu, nggak ada yang dimaksudnya ada green, ada merah, red gitu kan, nggak ada sedikit pun, kecuali lampu LED yang ini selebih nggak ada. Jadi kalau dia lowbat dia hanya lemah saja, walaupun kita udah set sekuat-kuatnya gitu, dia akan drop voltnya. Jadi tidak ada untuk menunjukkan indikator lampu lemah, lampu low bed begitu ya. Ini mandai-mandai aja nih. Mandai-mandai dan pandai-pandai kita sendiri makainya. Dan kita akan hitung dulu ini voltase untuk AC adapternya, DC nya nih berapa. Dan untuk voltnya kita udah menunjukkan di trimnya ke angka 50 gitu, karena kalau 10 ya over nanti ya. Di sini ground dan di dalamnya ini positif. Dan ini sudah menunjukkan jarumnya saya memasang di 50, keluarnya berarti 50 yang ini ya, berarti keluarnya sekitar 12-13 volt. Saya ada juga yang digital, cuman jarum saya cuman 2 ini aja, jadi diganti-ganti nanti susah ya. Nah, ini hasilnya sekitar 13 volt yang keluarnya, bukan 34 volt seperti ini. Sampai saya salah kaprah, apakah saya yang katrok gitu kan. Dan untuk lebih afdol, mari kita akan bongkar baterai 34 volt F gitu. 34 VF gitu katanya ya, yang punyanya si APR Jepang teknologi 34V.
kirain 34 volt, lupa 34 V. Kita akan buka aja ya. Ini bautnya ada di sini bawah ini ya, dua ini, dan kita akan buka. Nih nggak ada lagi baut yang lain. Oke, ini setelah saya buka ini ada 4 baut, ini dan ini, dan kita buka aja. Wah, sederhana sekali isinya. Wah, gini kali ya. Walah, bisa copot pula. Ayo kita lihat, kita hitung baterainya. Ini pakai baterai apa katanya? Walah, isinya cuma 3, 1, 2, 3. Ini kosong dan ini kosong. Waduh. Semoga aja ini baterainya baterai autentik ya, baterai yang ori bukan klon. Kalau yang ori ya lumayan lah. Ini berarti dia pakai 3 volt. Ini 1S 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 ya. Jadi 3S atau sekitar 12 volt. Atau mentoknya ini sekitar 14 volt. Turunnya sekitar 3,3 kali 3 sekitar 10 volt turunnya, ini dropnya, discharge-nya. Ini sirkuit untuk pengatur charge-nya ya. Jadi bisa langsung charge di sini, bisa untuk ngatur dia, pembagi dia langsung ke sini. Nah, udah kita pasang lagi. Ya, ini dia untuk meletakkannya, sampai saya pun pusing. Nah, ini berarti ini yang maju seperti ini ya. Nih, ini dia tertulis APR Jepang Teknologi, APR Jepang Teknologi 34 volt. Nah, nggak salah saya ya bilangnya. Di sini disebutinya XAPR Jepang Teknologi 34 volt, tipe 30A 34 volt F. Ini kekuatannya 50 Nm. Nah, kecepatannya speednya sampai 2000 rpm. Nah, seperti ini. Ini isinya. Ya, lupa saya balikin. Ternyata ada lagi bacaannya di sebelah. Dan kita akan tes aja langsung ke lapangan. Oke, saya sudah di luar dan kita akan tes dengan baja ringan. Ini sudah ada bornya ya, bor APR AP34-nya ini untuk ngetes baja ringan, dan di set di mode ini tengah ya. Ini baut, dan ini untuk ngebor, dan ini untuk impact. Ini saya kena bayangan, dan kita akan ngebornya aja. Ya, cukup sangat mudah sekali, enteng. Sampai-sampai saya sudah bisa membuatnya semua. Nanti saya tunjukkan dan akan saya bor lagi nih. Ya, ini saya membuat apa yang kuburan ya, apa bahasanya nih, pusara atau kuburan bahasa saya. Ini seperti ini, nanti bertingkat seperti ini. Udah jadi pakai bor ini semuanya, pakai AP32 APR 32. Dan kita ya udah, ini tinggal finishing aja. Berarti ini mampu ya, mantap untuk di
membuat yang seperti ini. Hampir 100 baut saya memakainya, baterainya masih awet. Dan kita akan aplikasikan ke benda yang lain. Itu tuh ini. Oke, ini untuk membuka dan memasang baut speaker ya. Cukup epic banget APR-nya. Cuman masalahnya di bagian sini mata bornya jelek sekali. Baru sekali pakai udah botak. Cuman bagian kepala ini aja ya, bagian ini. Ini. Baut ini tuh membuka ini. Ah, nggak bisa ya. Langsung botak nih. Oh. Jelek matanya. Ya, demikianlah review singkat saya mengenai bor APR Jepang Teknologi tipe 34VF ya. Jadi bukan 34 volt, 34VF gitu. Mendapatkan 2 baterai dan
peralatan yang lain di dalam boxnya. Nah itu aja. Bagi yang ingin, nanti bisa saya bubuhkan link penjualannya, link orderannya ya, link ordernya. Dah. Kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembak.